Selamat sore dan salam sehat. Bertemu kembali pada mata kuliah pengelolaan pesisir terpadu bagi mahasiswa semester 7 program studi manajemen sumber daya perairan. Pada perkuliahan minggu ini kita akan membahas modul 7 dengan topik pengembangan perencanaan pengelolaan pesisir. Modul ini memperkenalkan dokumen-dokumen perencanaan hierarkis pengelolaan pesisir terpadu. Modul ini akan dibahas dalam 2 kali pertemuan pada minggu 15 dan minggu ke-16. Adapun tujuan dari pembelajaran modul ini diharapkan mahasiswa mampu untuk memahami peran rencana strategis dan muatannya, memahami peran rencana zonasi dan muatannya, memahami peran rencana pengelolaan dan muatannya, dan memahami peran rencana aksi pengelolaan dan muatannya. Diskusi dalam pembelajaran modul ini dibagi ke dalam 4 bagian, yaitu pertama, tentang rencana strategis, kedua, rencana zonasi, ketiga, rencana pengelolaan, dan keempat, rencana aksi pengelolaan. Kita langsung bahas materi pertama, yaitu rencana strategis. Di dalam domain perencanaan pengelolaan wilayah pesisir, dikenal perencanaan yang bersifat hierarkis, yang melibatkan beberapa dokumen perencanaan, yaitu meliputi rencana strategis yang berlaku 20 tahun, rencana zonasi yang disusun berdasarkan rencana strategis, ini juga berlaku 20 tahun, kemudian rencana pengelolaan yang mengacu kepada rencana strategis dan rencana zonasi untuk masa berlaku 5 tahun, dan rencana aksi pengelolaan yang mengacu kepada rencana strategis, rencana zonasi, dan rencana pengelolaan untuk berlaku 1-3 tahun. Rencana strategis atau dikenal sebagai strategic plan memuat atau menyajikan tentang visi jangka panjang yang umum tentang wilayah pesisir dan kerangka kerja umum untuk strategi dan arah kebijakan atau tindakan untuk memastikan pembangunan berkelanjutan di wilayah pesisir tertentu. Jadi muatan penting dari rencana strategis adalah visi jangka panjang, strategi, dan arah kebijakan. Rencana strategis juga menyediakan kerangka kerja untuk perencanaan dan manajemen terpadu, di mana prosesnya dalam penyusunan rencana strategis ini melibatkan pemangku kepentingan dan menjadi platform untuk reformasi kebijakan tentang tata kelola yang baik terhadap wilayah pesisir. Rencana strategis juga meletakkan dasar untuk kerjasama antar lembaga dan bersifat multisektor. Rencana strategis ini berlaku untuk masa 20 tahun. Muatan atau elemen kunci dari rencana strategis adalah pertama, visi jangka panjang untuk wilayah pesisir, yaitu tentang harapan atau kondisi yang diinginkan terhadap wilayah pesisir dalam jangka panjang. Kemudian pernyataan misi berdasarkan hasil yang diinginkan dari para pemangku kepentingan tentang upaya yang dilakukan untuk mewujudkan visi. Juga ditetapkan tujuan yang merupakan pernyataan yang jelas tentang strategi dan pendekatan yang diperlukan untuk mencapai visi dan misi. Berikutnya adalah sasaran jangka panjang.
sebagai indikator pencapaian misi. Selanjutnya memuat kebijakan dan strategi yang menentukan pendekatan untuk mencapai visi. Dan terakhir memuat tentang program aksi yang menentukan bagaimana tujuan akan dicapai melalui sejumlah tindakan atau aksi. Yang kedua adalah rencana sonasi. Rencana sonasi atau zoning plan merupakan rencana yang menentukan arah penggunaan sumber daya tiap-tiap satuan perencanaan disertai dengan penetapan struktur dan pola ruang pada kawasan perencanaan yang memuat kegiatan yang boleh dilakukan dan kegiatan yang tidak boleh dilakukan, serta kegiatan yang hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin. Rencana sonasi ini berlaku untuk masa 20 tahun. Nah, rencana sonasi ini mengalokasikan pemanfaatan kawasan pesisir sesuai dengan kriteria spesifik, terutama terkait dengan fungsi ekologis, praktek-praktek pemanfaatan tradisional atau pemanfaatan existing yang telah ada, dan pengembangan di masa depan. Rencana sonasi ini dirancang untuk mengatur kegiatan ekonomi di wilayah pesisir dan untuk melindungi ekosistem atau habitat kritis. Nah, secara keseluruhan, rencana sonasi ini merupakan alat peraturan untuk mengimplementasikan program aksi yang telah diidentifikasi dalam rencana strategis. Jadi di dalam rencana strategis telah dimuat program-program aksi, sedangkan pada rencana sonasi ini adalah menentukan lokasi atau ruang di mana program-program aksi tersebut akan diimplementasikan. Adapun manfaat dari rencana sonasi pesisir diantaranya adalah memfasilitasi pelaksanaan pengembangan wilayah pesisir dan laut sesuai dengan peraturan yang ditetapkan, memberikan informasi ilmiah untuk mendukung pengambilan keputusan, melindungi lingkungan pesisir, mengarahkan kegiatan pengembangan wilayah pesisir, menilai dan menyetujui proyek pengembangan, dan merencanakan pemanfaatan sumber daya pesisir secara rasional. Nah, manfaat penting juga dari rencana sonasi ini adalah menyelesaikan konflik atau mengatasi konflik yang timbul dari berbagai kegiatan pemanfaatan atau kegiatan pembangunan di wilayah pesisir. Manfaat lain dari rencana sonasi pesisir adalah memberikan informasi untuk implementasi program-program pengelolaan pesisir terpadu atau ACM. Secara prinsip, sonasi adalah mengelola area dengan mengalokasikan ruang wilayah pesisir ke dalam kawasan pemanfaatan umum, kawasan konservasi, alur laut, dan kawasan strategis nasional tertentu. Pertama adalah kawasan pemanfaatan umum. Kawasan pemanfaatan umum adalah bagian dari wilayah pesisir yang ditetapkan peruntukannya bagi berbagai sektor kegiatan seperti zona pariwisata, zona permukiman, pelabuhan, hutan mangrove, pertambangan, perikanan tangkap, perikanan budidaya, pergaraman, industri, infrastruktur, misalnya bandar udara, pendaratan pesawat, jasa dan perdagangan, energi, fasilitas umum, pemanfaatan air laut selain energi, dan atau pemanfaatan lain sesuai dengan karakteristik biofisik lingkungannya. Jadi pada kawasan pemanfaatan umum pada prinsip ini adalah ruang yang dialokasikan untuk berbagai kegiatan
sosial ekonomi. Kedua adalah kawasan konservasi. Kawasan konservasi adalah kawasan pesisir dengan ciri khas tertentu yang dilindungi untuk mewujudkan pengelolaan wilayah pesisir secara berkelanjutan. Nah, alokasi ruang untuk kawasan konservasi ini dapat dikategorikan atas kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil atau KKP3K, yang mana di dalam kawasan ini dapat dijabarkan dalam zona inti, zona pemanfaatan terbatas, dan zona lainnya sesuai dengan peruntukan kawasan. Ini sudah kita bahas dan kita pelajari dalam mata kuliah konservasi sumber daya perairan. Kemudian kawasan konservasi maritim, baik itu dalam sebagai kawasan daerah pelindungan budaya maritim atau daerah pelindungan adat maritim, dapat dijabarkan dalam zona inti, zona pemanfaatan terbatas, dan zona lainnya sesuai dengan peruntukan kawasan. Selanjutnya adalah kawasan konservasi perairan atau KKP, dijabarkan dalam zona inti, zona perikanan berkelanjutan, zona pemanfaatan, dan zona lainnya. Yang ketiga adalah peruntukan alur laut, yaitu kawasan pesisir yang ditetapkan peruntukannya bagi alur pelayaran, pipa atau kabel bawah laut, baik itu pipa air bersih, pipa migas, ya, minyak dan gas, pipa air limbah misalnya, kabel listrik bawah laut, kabel telekomunikasi, dan lain sebagainya, dan untuk alur migrasi biota laut, terutama adalah alur perlindungan terhadap alur migrasi penyu dan mamalia laut. Keempat adalah kawasan strategis nasional tertentu atau disingkat KSNT. Kawasan strategis nasional tertentu adalah kawasan yang terkait dengan kedaulatan negara, misalnya batas-batas negara, pulau-pulau kecil terluar, pengendalian lingkungan hidup, dan atau situs warisan dunia yang pengembangannya diprioritaskan bagi kepentingan nasional. Nah, di dalam rencana asonasi atau alokasi ruang dalam rencana asonasi ini juga dilengkapi dengan berbagai peraturan pemanfaatan ruang, termasuk ada ketentuan mengenai kegiatan yang diizinkan dan kegiatan yang dilarang. Kegiatan yang diizinkan atau diizinkan dengan izin, dan jika suatu kegiatan tidak ditentukan, maka itu berarti diasumsikan tidak diizinkan kecuali izin diberikan. Sedangkan ketentuan dilarang atau diizinkan dengan izin, dan jika suatu kegiatan tidak ditentukan, maka itu adalah diasumsikan diizinkan. Yang ketiga adalah rencana pengelolaan. Rencana pengelolaan atau manajemen plan merupakan rencana yang memuat susunan kerangka kebijakan, prosedur, dan tanggung jawab dalam rangka mengordinasikan pengambilan keputusan di antara berbagai lembaga institusi pemerintah mengenai kesepakatan penggunaan sumber daya dan kegiatan pembangunan di zona yang ditetapkan. Rencana pengelolaan ini lebih bersifat prosedur administratif dan kerjasama antar instansi di dalam pengelolaan pesisir. Rencana pengelolaan ini ditetapkan berlaku untuk masa 5 tahun. Di samping menentukan arahan prioritas pembangunan, jadi di dalam rencana pengelolaan ini juga ditentukan isu-isu prioritas 5 tahun, termasuk program-program prioritas pembangunan.
Rencana pengelolaan ini juga berfungsi untuk mengatasi konflik dalam pemanfaatan wilayah pesisir dengan membangun kesepakatan dan kerjasama antar instansi, kerangka prosedur dan tanggung jawab bagi pengambilan keputusan, keterpaduan pengelolaan antar pemangku kepentingan, dan melindungi wilayah pesisir dari pencemaran dan kerusakan lingkungan. Yang terakhir adalah keempat, rencana aksi pengelolaan. Rencana aksi pengelolaan atau action plan merupakan tindak lanjut dari rencana pengelolaan yang memuat tujuan, sasaran, anggaran, dan jadwal untuk satu atau beberapa tahun ke depan secara terkoordinasi untuk melaksanakan berbagai kegiatan yang diperlukan oleh instansi pemerintah, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan lainnya guna mencapai hasil pengelolaan sumber daya pesisir di setiap kawasan perencanaan. Nah, rencana aksi pengelolaan ini lebih pada muatannya pada tindakan atau kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan mengacu kepada perencanaan hierarkis yang di atasnya, yaitu rencana strategis, rencana zonasi, dan rencana pengelolaan. Jadi rencana aksi pengelolaan ini merupakan penjabaran dari rencana strategis, rencana zonasi, dan rencana pengelolaan. Rencana aksi juga mempertimbangkan kemampuan dalam pembiayaan, sumber daya manusia yang ada, dan fasilitas dalam pelaksanaan rencana aksi oleh pemerintah daerah dan pemangku kepentingan utama lainnya. Juga mempertimbangkan kesesuaian dan kemampuan implementasi kegiatan program oleh sektor terkait lainnya yang tertuang dalam Rencana Anggaran Kerja Pembangunan Daerah atau RAKPD yang bersangkutan. Dan mempertimbangkan kemampuan serta ketersediaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi demikianlah materi kuliah pada sore hari ini. Kita akan ketemu pada sesi diskusi. Sekian dan terima kasih.